Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, dan terakhir Toba. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup menguat 0,93% ke harga 2160. Kalau di atas transaksi asing net buy. Kalau dia bokar sebenarnya Indi masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Indi hari ini candlenya hammer terbalik tapi volumenya besar. Kondisi seperti ini ya belum kemana-mana. Indi masih konsolidasi. Untuk nutup gap di 2300 juga susah kayaknya ya. Mentok dia itu nutup gap ini aja nih. Gap ini udah ditutup ya. Gap ditutup dengan open gap down. Ya di sekitaran ini 2270 itu maksimalnya ya. Kayaknya agak susah untuk naik cepet ya. Jadi konsolidasi dulu mungkin sekitar 1-2 bulan Indi ya. Bahkan perlu hati-hati kalau 1-2 bulan ke depan dia jebol 2000 lanjut downtrend karena sudah selesai ya. Indi ini naik dari, coba hitung ya, dari 2020 naiknya sampai 2022 2 tahun. Terus dia mulai ada koreksi mungkin 1 tahun 1,5 tahun baru mungkin naik lagi, atau mungkin turunnya bisa 2 tahun juga seperti histori sebelumnya. Dari 2018 dia baru mantul naik di 2020 ya. 2 tahun turun, 2 tahun naik. Mungkin ya 2 tahun atau 1-2 tahun turun baru naik lagi. Seperti itu. Itu yang dinamakannya cyclical ya. Saham-saham batu bara biasanya memang seperti itu. Jadi untuk Indi semestinya main trending pendek aja. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Adro yang ditutup di harga 2940 menguat 1,73%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Adro sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Adro bagus. Hari ini dia rebound dan membentuk higher low. Dengan kondisi seperti ini ada peluang dia kembali ke uptrend channelnya lagi, menguji 3100 dan dia sudah bagi dividen ya Januari 2023. Dengan kondisi seperti ini ya coba uji area 3000 sampai 3100 itu dulu. Mau tembus kayaknya ya kita lihat aja nanti. Dan kondisi seperti ini masih oke. Kalau Adro itu mantul dari 2800 ya. Support pertahanan terakhirnya setelah dia nutup gap dia langsung mantul seperti ini ya. Nah ini Bapak Ibu bisa gunakan support resisten klasik ini. Jadi kalau sampai 2 support jebol jelek downtrend pola dead cat bond. Nah seperti itu udah kelihatan kan risk rewardnya seperti apa kalau mau beli di harga penutupan hari ini. Stop lossnya itu sekitaran 7% atau 6,4% di bawah 2800. Targetnya kemana? Target minimal aja ditarik, jangan tinggi-tinggi ya. Mana resisten kuatnya 3100 atau level psikologis 3000 itu juga bisa. Tapi kalau dilihat kondisi ini 3100. Nih ratio watch 1:1 untuk Agro. Jadi Agro juga bagus, volume meningkat. Ada peluang lanjut, cuman harganya yang kurang ideal kalau baru mau masuk harga sekarang untuk Adro. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 945, terkoreksi 0,52%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ADMR ada distribusi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. ADMR volumenya makin berkurang, tenaganya juga kurang dan terus membentuk ekor dari atas, dan juga sentimennya ADMR tidak bagi dividen karena akan dijadikan modal kerja. Itu jadi sentimen yang kurang oke ya. Kita lihat besok dibuang nggak nih ADMR. Dan yang paling penting ya, apapun sentimen yang ada, kalau secara teknikal kita harus lihat support resisten, melihat teknikalnya. Tunggu di 1000. Kalau dia bisa tembus 1000, sinyal bagus. Itu aja konfirmasinya. Dan supportnya kalau baru beli hari ini 900. Jebol itu tinggalin. Itu untuk ADMR. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 3490 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya PTBA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PTBA juga bagus ya, cuman harga belinya yang nggak bagus harga sekarang. Kondisi seperti ini kemungkinan PTBA tetap akan naik sampai mendekati bagi dividennya bulan depan ya kalau nggak salah. Coba saya cek ya di RTA Bisnis tuh kapan dia bagi dividen. Di bulan Juni ya, tanggal 15 baru RPS, mungkin setelah itu baru ada pengumuman dividen. Ada peluang nutup gap sentimen
gara-gara laba nurun ini ada peluang nutup ke sana. Tapi targetnya menurut saya ya kalau ini jalan ya 10-15% lagi ada potensi upside sampai bagi dividen ya. Ini 13% lah. Kalau nekat beli harga sekarang ya cut loss-nya di bawah support agak jauh memang 3.200 tuh. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 30.200 menguat 1,08%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ITMG sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ITMG udah di area demand. Mestinya sih dijaga. Risknya juga kecil kalau Bapak Ibu berminat ya. Pokoknya sampai tutup di bawah 29.500 tinggalin dulu aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya dapat dividen, diamin aja dulu. Average down kalau sudah turun lebih dalam. Di area 30.000 ini bisa average down satu kali. Mungkin satu kali lagi kalau misalnya jebol ya. Kita kan nggak tahu juga rencananya seperti apa, tapi kita harus punya plan. Ya average down-nya ya sekitar 10% lagi. Kalau jebol 10-13%, Bapak Ibu bisa average down di 25.000. Itu aja strateginya. Jadi seperti itu untuk ITMG. Kalau kondisi seperti ini saya juga ada beli di 30.000-an nih. Tinggal lihat, tapi target profit saya nggak jauh ya, 32.000 nih aja. Karena main swing pendek aja. Kalau dapat 1-2 minggu ke depan ya lumayan kan, dikasih 6% seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WNTR yang ditutup dari 25.275 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya UNTR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, UNTR juga mantul dari 24.000-nya dan kondisi seperti ini juga mungkin ada yang profit taking, itu wajar, dan ini di area resisten mungkin gak lanjut naik. Kemungkinan agak berat kalau dalam waktu dekat, mungkin koreksi dulu baru naik lagi ya. Targetnya ini kalau ini jalan 1-2 minggu ke depan itu maksimal lah ya, 2 resisten ditembus lagi. Udah sini aja 28.000 sampai 28.500 itu aja maksimalnya kenaikannya, dan bisa koreksi lagi ya. Dan kondisi seperti ini udah kelihatan ya supportnya di mana. Support kuatnya di 24.000. Jebol itu ya makin turun lebih dalam. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan lebih lama nggak masalah juga, tinggal strategi di mana harus average down biar nantinya pas dia mencoba uptrend Bapak Ibu bisa profitnya lebih besar. Seperti itu untuk UNTR. Dengan kondisi seperti ini besok bisa lanjut naik nggak? Karena dia akan membentuk higher low. Tinggal lihat besok. Kurang ideal kalau baru beli harga sekarang. Seperti itu komentar. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup di harga 308 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Doit juga mantul dari 300 dan kondisi seperti ini memang kelihatannya false break ya. Dia konsol di atas tiba-tiba dibuang. Tapi dengan kondisi seperti ini tetap ada peluang dia lanjut naik. Cuman biasanya saham-saham kalau udah 3 candle hijau terus ada doji di atas ini biasa ada koreksi dulu. Yang penting Doit yang turun dari 300 lagi. Jangan sampai tutup di bawah 294 atau 298 aja udah jelek kalau turun dari 298 untuk Doit. Seperti itu. Untuk Doit konfirmasinya kalau mau lanjut kembali mencoba uptrend. Ya kalau ditarik trennya ini dia masih di dalam uptrend channelnya. Ya 320 tembus itu siap-siap mencoba uptrend dengan target 350-360 untuk Doit. Risk reward juga oke nih, yang penting sabar. Siapa tahu Bapak Ibu berminat ya. Ini cut loss-nya 5%, target profit 350 15% atau terdekat dulu lah. Seimbang aja 324. Risk reward 1:1 big shot. Harusnya Doit kalau sampai 1-2 minggu ke depan tembus 30 dan tutup di atas itu tuh sinyal bagus. Lanjut ke atas. Target minimal 350 360 dan ini disclaimer on. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1410, terkoreksi 1,39%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Harum di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Harum lagi konsolidasi, lagi berjuang bertahan di atas 1380 atau 1400. Ini toleransinya. Satu
1-2 hari ke depan harusnya Harum tetap bertahan. Kalaupun koreksinya nggak boleh besar ya, nggak boleh dalam ya, maksimal koreksinya 1-2% aja. Dan harga sekarang kalau Bapak Ibu berminat juga risknya kecil aja tuh, maksimal 3% ya. Pokoknya tutup di bawah 1400 atau 1380 itu udah indikasi kurang oke ya, kalau sekali lagi tutup di bawah itu. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di harga 4080 menguat 1,49%. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Nilainya juga cukup signifikan 1,1 miliar. Kalau dia bokar sebenarnya BSSR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BSSR rebound 4080 ya. Pelan-pelan dia mantul lagi dari support. Ya ini bagus konsolidasinya. Tunggu aja dia tembus 4200-nya, siap-siap uptrend nih. Momentumnya udah bagus. Konsolidasinya juga bagus. Cuman kalau baru balik harga sekarang ya jauh juga lagi dari support. Ya kalau kelihatan seperti ini nih Bapak Ibu nekat aja, nggak usah mikir bisa turun nggak ya, kira-kira naik nggak ya, nggak perlu dilihat. Dan kelihatan itu support kuatnya, nekat aja beli. Yang penting itu punya plan. Misalnya seperti ini, Bapak Ibu di minggu lalu belinya di 3.960 atau di 4.000 deh, anggap aja ya 4.000. Dan ya siap, saya akan cut loss misalnya. Lihat nih mana support kuatnya nih. Ya ini kelihatan di 3.880, anggap aja ya. Nih kelihatan ya. Ya udah turunin di bawahnya sedikit. Misalnya di 3.800. Nah, berarti 4% cut lossnya. Dan targetkan ya 1.200. Seperti ini aja. Beli, diamin aja, atau pasang auto stop loss, auto profit. Kan bisa tuh di setiap aplikasi sekuritas tuh ada otomatis stop loss dan otomatis TP. Ya dipasang aja, udah tinggalin aja, nggak perlu dilihat tiap hari, nggak perlu dilihat setiap jam ya. Kalau Bapak Ibu scalping ya harus dipantengin. Kalau untuk swing ya biarin aja, yang penting pasang auto stop loss, auto profit, seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk PSSR, bagus nih, ada peluang melanjutkan kenaikan. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMM yang ditutup di harga 3.500, terkoreksi 1,68%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semuanya ABMM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ABMM hari ini nih RUPS, cuman belum ada info. Saya bagi yang sudah tahu info bisa tulis apakah bagi dividen untuk ABMM. Dan kelihatan dari chart dia tadi sempat tarik naik ya. Dari bukaannya 3.570 dia sempat naik ke 3.840. Lumayan naiknya lah, hampir 4% dia naik. Tapi kemudian dibuang. Mungkin RUPS-nya ada sentimen yang kurang oke, atau bagi dividennya kurang banyak, atau nggak jadi bagi dividen. Itu ya, tiba-tiba dibuang lagi. Dan kondisi seperti ini kalau dilihat secara teknikal masih aman selama di atas 3.400. Ini tutup aja nih. Pokoknya jebol 3.400 jelek lah, atau 3.300 ya. 3.300 jebol jelek ABMM. Seperti itu. ABMM volume hari ini besar. Tinggal lihat nanti ada kalau berita yang diangkat apa, bisa-bisa besok kalau beritanya bagus, bisa-bisa besok open gap up. Tinggal lihat aja ya untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 20.400, menguat 0,24%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakar semuanya Bian hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Bian ya masih oke di atas 20.000 dan ada candle inside bar, dan dia juga bagi dividen. Ex-date-nya kemarin dengan harga enggak nyampe 2% ya, 1% lebih aja ya, nggak kemana-mana. Dan ada candle inside bar, bisa ada teknik rebound besok Bian ya, reboundnya tapi nggak tinggi ya, mungkin 2% 3% bisa lah teknik rebound. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Untuk Bian seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Toba yang ditutup di harga 418, menguat 0,48%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semuanya Toba hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Toba juga mantul dari berapa nih? 400. Ya, harga psikologis ya, seperti yang saya sering bilang, 500, 400, habis itu 300. Itu area-area yang biasa mantul. Cuman kalau baru beli harga sekarang ya kurang ideal. Apalagi candlenya doji di area resisten. Ya 420 tuh resisten karena naik turun Toba nih 20 poin. Nah, jadi kalau dia turun tunggu di bawah aja di 3400 sampai 396. Area ini bisa entry, risknya kecil paling 1-2%, cut loss saja kalau dia sampai tutup di bawah 396. Seperti itu untuk Toba.
Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.